Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Kurniasih, nomor absen 25, kelas 12 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mengkonfigurasikan routing statis. Nah, apa sih routing itu sendiri? Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network lain yang dituju. Routing itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah routing yang rute di routing kabel dari setiap rute ditambahkan secara manual. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengkonfigurasikan routing statis. Untuk alamat IP yang digunakan bisa dilihat di gambar di atas. Langsung saja kita mulai dengan menambahkan PC, switch maupun router. PC yang digunakan sebanyak 4. Lalu kita tambahkan switch juga sebanyak 4. Switch yang digunakan adalah switch 2950T. Lalu kita bisa menambahkan router juga sebanyak 2. Kalau sudah seperti ini, bisa kita melakukan koneksi dengan menambahkan kabel. Pilih connect, lalu kita pilih kabel, yaitu kabel strike. Lalu kita bisa menghubungkan di router, kita bisa pilih fast ethernet 00. Untuk yang di switch saya pilih fast ethernet 0/1. Ulangi cara menambahkan kabel sampai semua jaringan bisa terhubungkan. Jika semua sudah terhubungan menggunakan kabel atau terkoneksi, kita bisa langsung setting bagian router, pilih bagian CLI. Di sini ada pilihan Continue with Configuration dialog. Kita bisa langsung pilih No, Enter. Lalu di sini kita berada di User Effect Mode, yaitu mode teratas. Kita belum bisa melakukan konfigurasi. Untuk menuju mode selanjutnya, kita bisa pilih Enable, lalu Enter. Nah, di sini kita masuk ke bagian User Privilege Mode, ditandai dengan adanya tanda pagar. Pada hal ini pun kita belum bisa melakukan konfigurasi. Kita bisa masuk, pilih Configure, Terminal, lalu Enter. Nah, di sini kita masuk ke bagian Global Configuration Mode. Di mode ini kita sudah bisa melakukan konfigurasi pada router. Nah, kita bisa melanjutkan dengan menyeting fast ethernetnya dengan memilih interface fast ethernet. Lalu kita bisa pilih 0 sampai 9 itu kita tuliskan, yaitu 0/0 sesuai fast ethernet yang kita pilih tadi, lalu enter. Di sini kita bisa setting IP,
lalu pilih address, kita bisa ABCD, lalu kita tulis 192.25.2.1 spasi, lalu spasi, kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu kita enter. Untuk mengaktifkannya kita pilih no, lalu shutdown, lalu enter. Untuk keluar kita exit, lalu enter. Nah, di sini kabelnya sudah berubah warna, lalu kita setting lagi di fast Ethernet yang kedua. Caranya sama, hanya beda pada fast Ethernet-nya dan juga IP-nya. Kita bisa langsung pilih interface, karena di sini kita sudah pada global configuration mode. Lalu fast Ethernet, kita tulis 1/0, kita enter. Lalu bisa setting IP di bagian IP address, lalu kita tulis 192.25.3.1 spasi fast subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah bisa kita enter. Kita aktifkan dengan no shutdown. Lalu kita enter. Kita bisa exit. Nah, di sini untuk warnanya kabel sudah berubah, yaitu sudah diaktifkan. Lalu setelahnya kita bisa setting di bagian PC-nya untuk memasukkan IP address-nya. Kita mulai dari PC 0, yaitu desktop. IP configuration itu kita bisa masukkan IP address-nya 192.25.2. Untuk subnet masknya 255.255.255. Lalu untuk default gateway-nya yaitu sama seperti IP address pada router yang kita setting di router tadi, 192.25.2.1. Kalau sudah seperti ini kita bisa langsung apply change. Lalu kita setting pada PC 1. IP address-nya 192.25.3.2. Untuk subnet masknya sama 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.25.3.1. Jika sudah, kita bisa langsung apply change. Nah, kita bisa masuk langsung ke router 2, kita setting sama seperti yang router 1 tadi. Kita pilih no, lalu kita enter, kita pilih enable, enter, configure, terminal, lalu enter. Kita pilih interface, fast Ethernet 0/0. Kita enter, kita setting IP address
kita tuliskan 192.25.4.1. untuk subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Lalu kalau sudah bisa kita enter, kita aktifkan no shutdown, enter, lalu kita exit. Nah, warnanya sudah berubah. Kita setting lagi untuk fast Ethernet yang terakhir, yaitu CLI. Kita pilih tadi, kita pilih interface, lalu fast Ethernet, kita tulis 1/0, kita enter, kita setting IP, lalu address. Kita tuliskan 192.25.5.1. subnet masknya sama, 255.255.255.0. lalu kita enter, kita aktifkan no shutdown, lalu kita enter, kita exit, lalu enter. Nah, di sini untuk warnanya sudah berubah, berarti sudah terkonfigurasi. Lalu kita setting di bagian PC 2 dan PC 3 nya. Caranya sama dengan PC 0 dan PC 1 tadi. Kita tuliskan IP nya 192.25.4.2. lalu subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.25.4.1. Kalau sudah, kita bisa langsung apply change. Kita setting untuk PC yang terakhir. Untuk IP-nya 192.25.5.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway 192.25.5.1. Kalau sudah, kita bisa langsung apply change. Nah, di sini ini sudah tersetting semua untuk per router. Lalu kita bisa langsung mulai untuk mengkonfigurasikan antara dua router ini. Untuk menghubungkan antara dua router ini, kita bisa langsung pilih router, connect, lalu kita bisa menghubungkan ini dengan menggunakan kabel serial DCE yang paling bawah. Untuk serialnya bisa pilih antara 2/0 atau 3/0, bebas. Saya pilih 2/0. Nah, sudah terhubung seperti ini, namun warnanya masih merah, jadi belum diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk router lalu CLI. Pastikan dulu bahwa kita sudah harus berada pada global configuration mode. Caranya kita pilih enable, lalu enter, kita pilih configure, lalu terminal, lalu enter. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian interface. Tadi kita pakai portnya yang serial, kita pilih. Kita bisa masukkan serialnya tadi, yaitu 2/0. Kalau teman-teman pakai yang 3/0 itu juga bisa. Kita pilih enter, lalu kita setting IP address-nya
pilih IP, address, kita masukkan yaitu 192.25.1.1. untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kalau sudah, kita bisa enter. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Kita enter. Nah, untuk di bagian ini yaitu kita menggunakan serial DJI, kita bisa setting clock rate-nya, pilih clock rate, lalu kita bisa tuliskan 64.000. Kalau sudah, bisa kita langsung enter. Kalau sudah seperti ini, kita baru exit. Kita kembalikan lagi, kita setting di router B sama seperti menyeting serial router A tadi. Caranya ini sudah di bagian config atau global configuration mode, jadi kita langsung aja ke interface. Lalu kita bisa pilih serial, kita tuliskan, tadi kita pilih sama yaitu 2/0. Lalu kita enter, kita setting IP-nya yaitu 192.25.1.2. untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Kita enter. Nah, di bagian ini sebenarnya kita tidak perlu melakukan clock rate lagi, karena di router A kita sudah melakukan clock rate, sebenarnya hanya berlaku satu kali. Namun apabila masih ragu, bisa melakukan clock rate sebanyak 2 kali di router masing-masing. Kita pilih clock rate, kita tuliskan 64.000. Kita enter, lalu kita exit. Nah, apabila sudah seperti ini, semua IP serial udah tersetting, kita lanjut untuk menyeting IP route. Kita masuk kembali ke router 1 di bagian CLI. Pastikan kita telah berada pada global configuration mode. Lalu kita pilih bagian IP, lalu route, kita tulis IP route tujuan 192.25.4.0 spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0 spasi networknya 192.25.1.2. lalu kita enter, kita tambahkan lagi IP, lalu route, kita tulis lagi IP tujuan yaitu 192.25.5.0 lalu spasi subnet masknya 255.255.255.0 spasi networknya sama yaitu 192.25.1.2. Kalau sudah, kita enter, lalu bisa kita exit. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai di
bagian show, lalu bagian IP, lalu pilih route, lalu enter. Nah, ini sudah muncul teman-teman di sini. Kalau sudah seperti ini bisa kita kembalikan, kita masuk ke router yang B atau router yang kedua, bagian CLI. Kita setting sama dengan yang router pertama, yaitu IP route. Kita tuliskan IP tujuan 192.25.2.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0 spasi networknya 192.25.1.1. lalu kita enter, kita pilih lagi IP, lalu route, kita tulis lagi IP route atau IP tujuan 192.25.3.0 spasi 255.255.255.0. lalu spasi networknya kita tulis 192.25.1.1. Nah, apabila sudah seperti ini bisa kita enter, lalu kita pilih exit, kita enter, lalu kita bisa lihat di bagian show, lalu IP, lalu kita bisa pilih route. Nah, sudah seperti ini teman-teman, bisa kita kembalikan. Kita coba buat skenario untuk mencoba sudah berhasil atau belum. Kita coba dari PC 0 ke PC 1. Di sini sudah successful. PC 0 ke PC 2, PC 0 ke PC 3. Kita hapus dulu. Dari PC 1 ke PC 0, lalu dari PC 1 ke PC 2, dari PC 1 ke PC 3 sudah successful, kita delete. Kita coba dari PC 2 ke PC 0, dari PC 2 ke PC 1, dari PC 2 ke PC 3, lalu kita coba dari PC 3 ke PC 0, dari PC 3 ke PC 1, dan dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini udah berhasil semua teman-teman. Bisa langsung aja kita save atau mau ditambahkan nama di beberapa bagian, mungkin mau ditulis IP-nya, itu tergantung gimana teman-teman. Atau mungkin bisa langsung di save dengan cara bagian tanda pencarian pilih save as, itu bisa menyimpan teman-teman seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.